Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati, dan saya akan ada informasi yang lagi ramai sekarang. Jadi setelah kemarin ketegangan di Mabes Polri, ada sekelompok orang yang mencegat Rocky Gerung, dan bahkan ada perempuan yang mengejar sampai mendorong Rocky Gerung. Nah, sekarang ada lagi terjadi di Sleman, Yogyakarta, ketika Rocky Gerung sedang mengisi kajian dengan Refly Harun. Tiba-tiba ada sekelompok orang juga yang kemudian menginginkan untuk diskusi itu jangan dilanjutkan. Dan ada insiden pelemparan botol aqua ke arah Rocky Gerung dan mengenai dada Refly Harun. Kita lihat dulu nih insidennya, lalu kita analisis nanti ya. Ini urusan psikologi publik ini, melihat Bang Rocky ini. Detik-detik Bung Rocky dilempar tapi gak kena. Pak polisi, saya protes karena saya dilempar dan kenal dengan saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Barang buktinya, Pak polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini, Pak polisi yang kena secara hukum. Itu miliknya jelas, itu miliknya jelas, miliknya jelas. Pak polisi, ambil dia, ambil. Kalau kamu tidak ambil, tak boleh ini. Oke, satu kali lagi disclaimer dulu ya. Saya secara pribadi memang tidak membenarkan siapapun aja orang yang melakukan tindakan sendiri-sendiri, termasuk orang yang kemudian melempari Bang Rocky dengan botol aqua lalu mengenai Bang Refly Harun. Saya nggak sepakat, meskipun saya tidak sepakat terhadap statement-statement yang selalu dilayangkan oleh Rocky Gerung. Tetapi kemudian cara-cara seperti itu sangat nggak elok dilakukan, dipertontonkan di depan publik untuk mencegah pikiran Rocky keluar. Saya nggak sepakat. Justru citranya akan menjadi buruk bila kemudian ini terus dilanjutkan. Mohon untuk kemudian menghentikan. Mau kemudian ada penolakan silakan, tapi jangan sampai ada main fisik. Kalau ada main fisik ini yang nggak boleh. Mau bagaimanapun, apapun alasannya, dasarnya itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu bisa kena delik, bahaya. Dan satu kali lagi nggak elok. Bahkan mencoreng nama baik pemerintah pada akhirnya, mencoreng nama baik Presiden Jokowi. Oh begini ya para pembela Jokowi ini, kan kayak gitu, bisa dalilnya kan kayak gitu. Meskipun satu kali lagi saya bisa membaca psikologi publik, saya pribadi bisa memahami psikologi publik di dalam melihat sosok Rocky Gerung yang sampai sekarang angkuh, ya. Maksudnya tidak mengakui kesalahan sebagai sebuah kesalahan, tidak mengakui kekeliruan sebagai sebuah kekeliruan, dan itu yang membuat jengkel publik, dan itu yang membuat jengkel masyarakat, khususnya para pendukung Jokowi. Oke, kita nggak menutup mata bahwa ada sekelompok orang, ada orang yang pro Rocky, tapi jangan juga dinafikan ada orang yang tidak sepakat dengan penyampaian gaya kritik Rocky. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak dibenarkan secara etika publik. Gitu loh ya. Apalagi satu kali lagi selalu saya katakan, beliau sebagai apa perannya, posisinya. Bukan sebagai seorang preman, bukan. Tapi sebagai seorang pendidik, pengajar, bahkan filsuf. Kan itu, makanya ini yang membuat jengkel publik. Gelar yang kemudian menderet di jidatnya, di dahinya, lalu keluar kalimat-kalimat yang tidak elok untuk dipertontonkan.
Oke, kita baca nih beritanya ya dari Detik Jogja. Insiden lemparan botol saat diskusi Refli Harun Rocky Gerung di Sleman. Kita baca kronologisnya ya. Acara diskusi yang menghadirkan Rocky Gerung dan Refli Harun di Sleman, DIY, kemarin sempat memanas. Masa yang menolak kehadiran Rocky dan Refli menggeruduk lokasi acara. Bahkan ada insiden lemparan botol air mineral yang mengenai leher Refli Harun. Acara diskusi ini diselenggarakan oleh PCIMM Bulak Sumur. Oh, jadi IMM ya. Bersama HMI, Komisariat FEB UGM di Kopi Nuri. Jadi acaranya gabungan antara IMM dan HMI, teman-teman organisasi saya. Acara diskusi ini diselenggarakan oleh, lanjut. Pantauan Detik Jogja, sejumlah orang yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mendatangi lokasi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Rocky Gerung dan Refli Harun di Jogja. Sejak awal diskusi, masa PNIB merangsek masuk lewat pintu depan namun dihalau polisi. Mereka lalu memutar dan melakukan protes dari sawah yang berada di belakang kafe. Beberapa kali mereka meneriakkan kata-kata penolakan terhadap Rocky, tapi acara diskusi tetap berlangsung. Setelah sesi diskusi Refli selesai dan giliran Rocky berbicara, tiba-tiba ada lemparan botol air mineral dari luar lokasi dan mengenai leher Refli. Suasana pun memanas. Pak polisi, saya protes karena leher saya kena. Dia lempar dan kena leher saya. Tolong tangkap, ujar Refli. Saud Situmorang yang berada di sebelah kiri Refli juga bereaksi. Dia meminta polisi mengamankan pelaku pelemparan. Yang melempar tadi ambil. Ini barang buktinya, menunjuk botol. Ini deliknya jelas, kata Saud. Setelah beberapa saat suasana kembali kondusif, diskusi pun berlangsung hingga akhir sesi. Refli mempertanyakan apa sebab dirinya dilempar botol air mineral. Padahal kita hanya berdiskusi aja. Makanya saya bilang kondisinya tidak boleh melakukan kekerasan, kata Refli. Kalau mau demokrasi syaratnya 3. Jangan sentuh fisik, sentuh properti, dan tentu jangan sampai membahayakan nyawa. Sepanjang orang ngomong gak apa-apa, tapi ketika dia melakukan kekerasan fisik, itu lain persoalan. Sambungnya, bukan kena lehernya. Kalau kena kacamata pecah, pecahan masuk mata dan dekat mata, salah saya apa? Ibaratnya mau diskusi dan lain sebagainya, ucap Refli. Menurutnya, insiden ini menjadi pelajaran bagi siapa saja. Semarah-marah kita jangan melakukan kekerasan. Pasti nggak benar. Apalagi masalahnya terkait Rocky Gerung, jelasnya. Rocky Gerung juga mengomentari insiden itu. Ekspresikan pikiran demokrasi asalkan jangan pakai kekerasan. Tidak ada kekerasan, tidak bagus. Oke, jadi itulah ya. Tadi sudah kita lihat videonya bagaimana. Sekali lagi, sampaikan mereka berdua itu lari terbirit-birit ke belakang kafe untuk kemudian keluar dari arena acara Jalan Sawah ya. Videonya banyak beredar. Satu kali lagi. Tapi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi seorang Rocky Gerung, bahwa di dalam berucap itu jangan juga sembarangan. Karena boleh jadi orang yang meresponnya itu sembarangan gitu loh. Ini kan impact, ini kan reaksi dari aksi ucapan Bang Rocky. Yang mencoba terus untuk menjejalkan pikirannya supaya diamini oleh publik. Tapi kan oke lah, ada sekelompok orang, banyak orang yang mengamini ucapan Rocky. Tapi ada juga orang lain yang justru menolak ucapan Rocky. Maka di sini ketika ada dua faksi yang menolak dan yang mengamini, ini di sini fungsi sebagai seorang filsufnya bekerja, pikiran bijaknya bekerja di dalam mengkritik.
Substansi kritiknya jangan sampai dihilangkan, tapi tata dengan kata, dengan kalimat yang tidak menyakiti pendukung yang mau dikritik gitu loh. Saya yakin Rocky mampu untuk mengemas kalimat yang tidak menghilangkan substansi, juga tidak berkata kasar. Masa seorang Rocky nggak mampu mengemas kalimat kritikan tetapi sembari tidak membuat jengkel orang? Saya yakin Rocky punya kemampuan itu. Dan ketika Rocky ceroboh kemarin mengeluarkan kata-kata kalimat bajingan dan tolol, maka ini respon publik. Yang rugi siapa? Rocky. Karena tidak menghitung, seolah-olah setiap apa yang dia pikirkan dan dia ucapkan itu diamini oleh semua publik. Kan faktanya enggak. Inilah responnya, inilah reaksi dari aksi Rocky. Di satu sisi saya memahami psikologi publik yang tidak sepakat terhadap Rocky. Di sisi lain saya juga menyalahkan. Gak boleh caranya seperti itu. Gak elok, gak baik. Dan justru mencoreng nama baik Jokowi. Tapi itulah faktanya. Siapa yang mesti harus mengerti di sini? Saya harap yang harus mengerti duluan adalah Bang Rocky. Yang katanya dia adalah seorang profesor, yang katanya dia adalah seorang filsuf. Dia yang mestinya mengerti psikologi masyarakat, psikologi publik, agar kembali tentram, gitu loh. Jadi kan ada dua kesimpulannya. Siapa yang mau mengerti duluan, Rocky kah atau semua publik? Karena semua publik susah untuk dikontrol, karena kita juga nggak tahu latar belakangnya apa, ya, maka yang kita harapkan untuk mengerti pertama kali adalah Bang Rocky. Mulai belajar dari ucapan yang keliru dan katakan yang salah adalah salah, yang tidak benar adalah tidak benar, gitu loh. Kan masalahnya lagi Rocky ngotot bahwa ucapan bajingan dan tolol itu bukan ucapan ledekan, bukan ucapan kutukan, tapi ucapan penghormatan, pujian. Itu kan malah ngeles. Semakin jengkel aja orang. Ya, ketika respon publik buruk terhadap ucapan, lalu dicari dalil pembenarannya oleh Rocky. Itu loh. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.